Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Puasanya gimana? Udah ada yang bolong apa belum? Semoga full ya sampai hari terakhir. Sekarang ibu mau absen. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi. Tapi sebelum mempelajari materi itu, Ibu mau tanya dulu nih, adakah yang masih ingat apa itu fungsi? Ya, silahkan Mbak Muna. Saya Bu, relasi dari himpunan A ke himpunan B atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Muna. Sekarang, adakah yang bisa memberikan contoh suatu fungsi beserta mana daerah hasilnya, mana daerah asal, dan mana daerah kawan? Ya, silahkan Mbak Iza. Saya Bu, misal terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, lalu himpunan B yang beranggotakan 1, 5, dan 6. Lalu setiap elemen di himpunan A berpasangan dengan elemen di himpunan B. Himpunan A merupakan domain atau daerah hasil. Himpunan B merupakan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan di himpunan B yang memiliki pasangan dengan himpunan A merupakan daerah hasil. Betul sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Iza. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Ada seorang anak yang hendak melakukan perjalanan dari rumah menuju ke sekolahnya. Lalu ketika bel sekolah berbunyi, anak tersebut akan melakukan perjalanan untuk pulang ke rumahnya, yakni dari sekolah menuju ke rumah. Gambar ini memiliki kaitan dengan fungsi inverse, di mana gambar kedua, yakni gambar yang di bawahnya, itu merupakan kebalikan dari gambar yang pertama. Di mana pertama dia melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, lalu dia melakukan pembalikan arah dari sekolah menuju ke rumah. Ini yang merupakan salah satu penerapan fungsi inverse dalam kehidupan. Lalu ada nggak sih ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fungsi inverse? Ada ternyata teman-teman. Ini adalah ayatnya. Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan ayat beserta artinya? Satu orang membacakan ayatnya, lalu satu orang membacakan artinya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Ibu akan membacakan artinya. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal sholih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Al-Isra ayat 9-10. Ayat ini menjelaskan bahwa di dunia ini ada dua jenis orang. Ada orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan pahala yang berlimpah, lalu orang yang tidak beriman akan mendapatkan azab yang pedih. Ini merupakan salah satu kebalikan dari suatu fungsi juga loh, di mana orang yang beriman memiliki
jika ada orang yang tidak beriman, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk menemukan konsep inverse suatu fungsi. Lalu yang kedua, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan inverse suatu fungsi. Sedangkan penilaian yang akan Ibu lakukan yang pertama yakni penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap taat kepada aturan kalian. Lalu penilaian pengetahuan. Di sini nanti Ibu akan memberikan tes tertulis kepada kalian yang akan dikerjakan selama 2 menit. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan melalui tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Coba kita amati gambar yang ada di sini. Adakah yang ingin berpendapat mengenai gambar di sini? Ya, silahkan Mbak Amanda. Bu, pada gambar tersebut, gambar pertama menyatakan bahwa pemetaan dari ibu kota ke negaranya. Sedangkan gambar kedua merupakan pemetaan dari negara ke ibu kotanya. Di sini dapat dilihat bahwa gambar kedua merupakan kebalikan dari gambar pertama atau yang bisa berkaitan dengan fungsi inverse. Gambar ini menjelaskan bahwa gambar kedua itu menunjukkan kebalikan dari gambar yang pertama, di mana ini merupakan konsep dari fungsi inverse atau bisa dikatakan kebalikan. Hari ini Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ini Ibu akan membagikan media pembelajaran beserta LKPD. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Jika ada yang dibingungkan, boleh dipertanyakan. Sudah 5 menit ya. Silahkan salah satu siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Ya, silahkan Mbak Fitri. Ini pertanyaan pertama, kita harus mencari keuntungan dari hasil penjualan jika menjual 100 potong kain. Kelompok kami mendapatkan hasil bahwa ketika kita menjual 100 kain, maka kita akan mendapat keuntungan 10.500. Lalu pertanyaan yang B, banyak potong kain yang dijual jika diharapkan mendapat keuntungan sebesar 500.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 500.000, kita harus menjual kain sebanyak 4.995. Ini di media pembelajarannya telah kami tuliskan. Pada permasalahan yang A itu menunjukkan suatu fungsi, di mana ketika kita menjual 100 kain, maka kita akan mendapat keuntungan 10.500. Ini merupakan fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Lalu pada permasalahan yang kedua, dipertanyakan, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 500.000, berapakah kain yang harus kita jual? Ternyata kain yang harus kita jual adalah sebanyak 4.995. Ini yang merupakan fungsi inverse karena pemetaan dari himpunan B menuju ke himpunan A, di mana himpunan B merupakan daerah hasil suatu fungsi, sedangkan himpunan A merupakan daerah asal suatu fungsi. Sekian dari saya. Adakah yang ingin menyanggah pernyataan saya atau pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Benar apa yang dikatakan Mbak Fitri bahwa dari permasalahan itu kita bisa melihat perbedaan antara fungsi dan fungsi inverse, di mana fungsi inverse merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Pelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan kesimpulan dari seluruh pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, silahkan Ibu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dari suatu fungsi, di mana memetakan dari himpunan, di mana ketika fungsi itu memetakan dari daerah asal ke daerah hasil suatu fungsi, maka fungsi kebalikannya adalah pemetaan dari daerah hasil ke daerah asal. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Tidak ada? Ya, mungkin pendapat kalian sama semua ya. Benar sekali bahwa fungsi inverse merupakan kebalikan dari suatu fungsi, di mana ketika pada fungsi adalah pemetaan dari daerah asal menuju ke daerah hasil. Sedangkan fungsi inverse adalah pemetaan dari daerah hasil suatu fungsi ke daerah asal suatu fungsi. Ya, dari sini adakah yang belum dipahami dari materi fungsi inverse ini? Tidak ada, alhamdulillah, berarti semuanya sudah mengerti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan tes tertulis. Harap dikerjakan selama 2 menit. Ibu tunggu ya. Udah 2 menit nih. Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih ya sudah mengumpulkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompok mengerjakan membuat video tentang kegunaan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan selama 1 minggu, dikumpulkan ke email Ibu. Jangan lupa mempelajari materi untuk pembelajaran selanjutnya, yakni tentang sifat-sifat fungsi inverse. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat, ilmunya bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian. Dan Ibu minta maaf apabila tadi dalam mengajar Ibu melakukan kesalahan kepada kalian. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.